Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Bahrul Ilmi Karim dengan NIM 005, Agni Nurul Kamila dengan NIM 024, dan saya sendiri Arfa Kurnia Sandi dengan NIM 026, dan terakhir Abdullah Abbas dengan NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan rezim ekonomi politik. Pengertian sistem politik dan rezim ekonomi politik. Rezim berasal dari kata regime yang berarti a form or system of government, a government power. Dengan pengertian ini, yang dimaksud dengan rezim sesungguhnya sama dengan pengertian sistem. Maka apa yang dimaksud dengan sistem politik sama artinya dengan rezim politik dan rezim ekonomi politik. Melalui pendekatan sosiologi politik, Maurice Duverger memberikan pengertian rezim politik sebagai lembaga politik yang secara historis memiliki jenis tersendiri yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Studi sosiologi politik dari Maurice Duverger mencoba mengklasifikasikan rezim politik menjadi A. Klasifikasi purba yang terdiri dari monarki, oligarki, dan demokrasi. Terkait dengan hal ini, Aristoteles membedakannya berdasarkan korup atau tidaknya suatu pemerintahan. Rezim politik berbentuk tirani, oligarki, dan demokrasi. Sedangkan bentuk pemerintahan murninya adalah monarki, aristokrasi, dan timokrasi, demokrasi dengan pemilihan yang terbatas. B. Klasifikasi hukum pada masa sekarang. Ahli hukum percaya pada praktik trias politika Montesquieu. Klasifikasi rezim politik dibuat berdasarkan hubungan internal antara kekuasaan dan elemen yang berbeda yang membentuk negara. Terdiri dari 3 jenis rezim, yaitu A. Rezim dengan pemerintahan perwakilan. B. Rezim dengan pemusatan kekuasaan. C. Rezim parlementer yang kemudian dikembangkan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial. C. Klasifikasi sosiologi modern terdiri dari 2 jenis utama, yaitu A. Rezim pluralitas atau demokratis di mana mengizinkan tuntutan politik secara terbuka dan bebas melalui partai-partai politik secara terbuka dan bebas. B. Rezim unitarian atau otokratis lebih menyarankan bahwa konflik dan tuntutan politik secara resmi tidak diperkenankan. Selanjutnya, rezim ekonomi politik dalam kehidupan ekonomi. Rezim ekonomi politik menurut Maurice Duverger dapat dilihat dari 2 pandangan. Pertama, pandangan kaum matriks yang mengatakan bahwa rezim ekonomi politik mencerminkan sistem produksi dalam suatu masyarakat. Kepemilikan faktor produksi dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat dan disebut kaum kapitalis atau bourgeois. Memiliki faktor produksi dan hanya menjadi bagian dari faktor produksi tersebut, yaitu kaum buruh atau proletar. Kedua, paham liberal yang melebih-lebihkan independensi lembaga-lembaga politik dalam hubungan dengan ekonomi. Dengan kata lain, intervensi politik terhadap kehidupan ekonomi sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Perbedaan ini selanjutnya dapat dilihat dari sistem perekonomian yang terdapat di suatu negara.
Sistem perekonomian dapat diartikan sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian, membantu masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Ada bentuk umum sistem perekonomian, yaitu sistem pasar bebas atau masyarakat bebas menentukan alokasi sumbernya. Sistem ekonomi campuran, kebebasan. Sistem ekonomi politik. Sistem ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata okonomike dan polis, yang secara umum berarti kaitan erat antara faktor produksi, keuangan, dan perdagangan dalam kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal, dan komersial. Martin Stanley mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi ini bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik ada hubungan kualitas antara satu progres dengan progres yang lain yang bersifat determinatik, atau hubungan yang bersifat timbal balik. Ekonomi politik modern banyak membahas ketidakadilan berkaitan dengan pemerintahan, pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan, dan struktur lainnya, baik dalam ekonomi nasional maupun ekonomi internasional. Adam Smith, ekonomi politik adalah cabang ilmu negarawan atau legislator dengan tujuan: 1. Menciptakan suatu sumber pendapatan masyarakat dan menyediakan daya bagi negara agar mampu menyelesaikan sebagai tugas dan fungsinya. Sementara itu, Gregory dan Stratt mencoba menjelaskan keterlibatan negara dan dalam kehidupan ekonomi suatu negara dengan mengemukakan 4 aspek. Mereka membuat satu kerangka analisis yang mengatakan sistem ekonomi politik atas 4 aspek yang mengandung sisi masing-masing. Di antaranya organisasi pembuatan keputusan, penyediaan informasi, dan sistem interpret atau bersifat moral atau material. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Dalam pengembangan ekonomi sangatlah penting mempertimbangkan resiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh faktor politik terhadap bisnis. Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan resiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar bagi sektor keuangan dan perekonomian di suatu negara tersebut. Resiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan kemampuan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi security atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan keluncuran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan
berjalan dengan lancar. Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian atau bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensional secara penuh dan pendukung pemerintah yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis. Pengaruh politik terhadap ekonomi dan bisnis di Indonesia. Era Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintahan mengencangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu, posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri. Akibatnya, pemerintah negara menjadi dominan dalam perekonomian atau pengusaha menggunakan diri kepada pemerintah. Secara politik, kebijakan ini memicu pertumbuhan secara swasta, termasuk swastansi BUMN. Selanjutnya, pengaruh faktor politik terhadap bisnis. Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar bagi sektor keuangan dan perekonomian di suatu negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan kemampuan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi security atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan keluncuran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian atau bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensional secara penuh dan pendukung pemerintah yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis. Pengaruh politik terhadap ekonomi dan bisnis di Indonesia. Era Orde Baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintahan mengencangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu, posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri. Akibatnya, pemerintah negara menjadi dominan dalam perekonomian atau pengusaha menggunakan diri kepada pemerintah. Secara politik, kebijakan ini memicu pertumbuhan secara swasta, termasuk swastansi BUMN. Menutup kesimpulan, rejim politik adalah sebagai lembaga politik yang secara historis memiliki jenis tersendiri yang berada di suatu negara ke negara lain, mengembangkan struktur pelembagaan tersendiri di mana kehidupan politik itu terjadi. Struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari
kerangka sosial yang secara keseluruhan terdiri dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk faktor geografis dan demografis. Dengan demikian, rejim politik adalah sistem politik yang berlaku di suatu negara pada suatu periode tertentu dengan mengembangkan sistem kelembagaan politik tertentu sesuai dengan kerangka sosial budaya ada di negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.